Kompetisi AGT ataupun American Got Talent menjadi salah satu kompetisi yang ingin diikuti oleh semua orang yang ada di dunia ini. Jika orang itu terkenal di negaranya dan mengikuti kompetisi AGT, belum tentu orang terkenal tersebut bisa lolos dengan mudah. Ibarat kata ketika kita bermain bola, jika terdapat seorang jago ketika bermain bola di Liga Nasional, tetapi di dalam taraf internasional seperti pertandingan Piala Dunia, orang tersebut belum tentu mampu bersaing. Berikut 5 orang Indonesia yang pernah mengikuti AGT, ada yang lolos sampai final dan ada juga yang harus tereliminasi di audisi. Yang pertama, Fritzy. Pemuda cantik Indonesia mempunyai aura positif. Fritzy merupakan salah satu mentalis muda Indonesia dengan kemampuan membaca pikiran, baik menebak maupun memberitahu kepada pikiran penonton yang ada di sana. Tetapi semua penampilan tersebut dibalut dengan senyuman dari Fritzy dan cara pembawaan di panggung yang selalu ceria. Sehingga ketika kita melihat penampilan dari Fritzy, itu seperti melihat sebuah cerita, bukan magic ataupun sulap. Ketika Fritzy tampil di AGT, komentar positif diberikan oleh para juri laki-laki dari AGT. Tetapi untuk juri perempuan, banyak dari mereka memberikan kritik dan juga masukan kepada Fritzy, seperti penampilan yang sedikit membingungkan pada awalnya, karena ketika teman-teman melihat penampilan dari Fritzy di audisi, Fritzy memang di awal sengaja membuat kesalahan, dan ketika Fritzy membuat kesalahan, hal itu tidak dijelaskan ya teman-teman, sehingga para juri sedikit kebingungan pada saat awal. Tetapi ada juga juri dari AGT yang mengkritik atau memberikan masukan bahwa kemampuan dari Fritzy ini sangat luar biasa, seharusnya mampu membawakan hal yang lebih besar di panggung AGT ini. Seakan-akan penampilan yang dibawakan oleh Fritzy itu masih terlalu sangat minim atau tidak terlalu spesial ya teman-teman. Dimana Fritzy mengikuti AGT pada Januari 2024, meskipun banyak penonton terpukau atas aksi dari Fritzy, tetapi di audisi Fritzy tidak bisa maju lagi ke babak semifinal. Hal itu semua terjadi dikarenakan penampilan dari Fritzy belum istimewa. Lalu bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman melihat penampilan Fritzy di AGT? Bagaimana tanggapan dari teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Yang kedua, Putri Aryani. Di tahun 2023, Indonesia berhasil menghebohkan dunia di dalam dunia AGT. Iya benar sekali, itu semua karena penampilan dari Putri Aryani yang berhasil memukau banyak orang. Putri Aryani tampil di AGT dengan menunjukkan kemampuan dalam bidang tarik suara, bahkan sambil bermain alat musik. Dari babak audisi sampai final, semua juri dari AGT sangat terpukau dengan penampilan dari Putri Aryani. Tidak berhenti sampai di sana. Putri Aryani juga mendapatkan pujian dari musisi internasional seperti Bono dan David Foster. Meskipun demikian, Putri Aryani hanya bisa meraih juara 4 di panggung AGT. Tetapi seperti yang telah dikatakan di awal, panggung AGT adalah panggung internasional. Meskipun hanya mendapatkan juara 4, Putri Aryani berhasil memenangkan hadiah sebanyak 14,8 miliar rupiah. Yang ketiga, Cakra Khan. Kita semua mengetahui siapa itu Cakra Khan, musisi terkenal Indonesia. Tentu saja sebagai musisi senior Indonesia tidak pernah menyangka nama dari Cakra Khan memutuskan untuk mengikuti ajang kompetisi AGT ataupun American Got Talent. Tentu sebagai musisi senior, masyarakat Indonesia menaruh harapan besar pada Cakra. Di babak audisi, para juri dari AGT sangat menyukai penampilan dari Cakra. Tapi di satu sisi, mungkin waktu dari Cakra mengikuti kompetisi tersebut kurang tepat,
karena pada saat bersamaan Putri Aryani juga mengikuti kompetisi yang sama. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang memilih Putri Aryani daripada Cakra Khan. Kata-kata negatif juga dikeluarkan oleh masyarakat kepada Cakra Khan. Kejadian tak terduga terjadi. Siapa sangka setelah audisi dari AGT, Cakra Khan dinyatakan tidak lolos. Sedangkan Putri Aryani dinyatakan lolos, padahal di babak audisi, para juri dari American Got Talent sangat menyukai penampilan dari Cakra Khan. Apa mungkin itu semua terjadi karena Cakra Khan adalah artis Indonesia, atau karena ada 2 orang Indonesia yang lolos di audisi AGT? Jadi, para juri harus meminimalisirkan peserta di negara yang sama. Apalagi kemampuan dari Putri bersama Cakra sama-sama menampilkan kemampuan dalam bidang tarik suara. Bagaimana menurut teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Yang keempat, The Secret Rihanna. Seorang pesulap yang bergenre horor sangat memukau di Indonesia pada penampilan di The Next Mentalist pada tahun 2014. Pada kompetisi tersebut, Rihanna mendapatkan runner-up. Bahkan sebagai pembuat acara dari The Mentalist, Deddy Corbuzier pernah membocorkan apa yang dibawakan oleh Rihanna adalah full sulap, tidak ada unsur magic satupun. Sebagai pendatang baru di dalam dunia sulap, Rihanna mencoba membawakan suasana yang berbeda dengan membawa suasana horor. Siapa sangka pada tahun 2018 Rihanna mencoba berkompetisi lagi di skala internasional, yaitu AGT. Penampilan dari The Secret Rihanna memukau para juri maupun penonton. Trending topik pada tahun 2018 menjadi hal yang pasti, karena sebagai pesulap, Rihanna membawakan penampilan yang sungguh berbeda. Tapi langkahnya harus berhenti sampai di babak semifinal. Semua terjadi bukan karena penampilan yang jelek, tetapi karena nama dari The Secret Rihanna kalah jumlah voting dengan peserta yang lain. Pada akhirnya salah satu orang mengungkapkan alasan Rihanna gagal bukan karena penampilan jelek. Pemberian voting yang rendah dari masyarakat itu terjadi karena ada unsur horor yang dianggap sebagai salah satu atau sebagian menganggapnya itu adalah magic ataupun mistis. Dan itu semua terjadi bukan hanya di panggung AGT. Ketika Rihanna tampil di negara Indonesia, banyak orang juga mempermasalahkan unsur magicnya itu ya teman-teman. Sehingga mungkin itulah alasan kenapa The Secret Rihanna hanya bisa mendapatkan runner-up, bukan juara pertama. Yang kelima, Timian. Timian Aditya merupakan pesulap senior Indonesia. Tahun 2017, ia berusaha menampilkan sulap dengan keadaan ekstrim. Tetapi siapa sangka saat itu terjadi, Timian mengakui ada kesalahan teknis yang terjadi. Karena meskipun Timian berhasil keluar dari peti mati, tetapi peti mati tersebut gagal dihancurkan dan gagal turun ke bawah. Aksi gagal tersebut membuat 2 juri dari AGT ribut karena Simon Cowell menyinggung soal isu perceraian dari salah satu juri yang ada di sana, yaitu Mel B. Pada aksi tersebut, Timian juga sangat kecewa, bahkan Timian berharap bisa tampil ke laga selanjutnya, yaitu di babak semifinal. Jadi bagaimana tanggapan teman-teman soal Timian? Salah satu The Master dalam bidang sulap adalah Deddy Corbuzier. Kira-kira kenapa ya Deddy Corbuzier tidak pernah tampil di panggung AGT? Coba dong tolong tulis pendapat dari teman-teman di kolom komentar.